Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan dan manajemen pajak. Semester 1, mata kuliah pengantar manajemen. Pada kesempatan kuliah kali ini, kita akan membahas topik mengenai manajemen konflik dalam organisasi. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Dalam dunia kerja, konflik tentu saja bisa terjadi. Entah itu karena masalah personal, persaingan kerja, kompetisi tidak sehat, masalah dengan atasan, dan lain-lain bisa saja terjadi. Tergantung pekerjaan, konflik ini juga bisa berbentuk berbeda. Setiap konflik bisa jadi kasus yang unik karena pengaruh banyak faktor. Walaupun begitu, hal ini tidak bisa dibiarkan. Kasus konflik yang terlihat simpel bisa jadi masalah besar jika dibiarkan. Untuk mencegah hal ini menjadi lebih parah, mari kita bahas bersama bentuk konflik di dunia kerja yang sering terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jenis konflik. Konflik adalah ketidaksesuaian, perselisihan, pertentangan, atau adanya posisi yang berseberangan antara satu pihak dengan pihak lainnya, baik antar individu maupun antar kelompok. Terdapat 4 jenis konflik, yaitu 1. Konflik vertikal. Konflik ini terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang berbeda dalam organisasi. Misalnya, konflik yang terjadi antara bawahan dan atasan. Kedua, konflik horizontal. Konflik ini terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi. Misalnya, konflik yang terjadi antara karyawan atau antar departemen yang setingkat. Yang ketiga adalah konflik lini staf. Konflik ini terjadi antara karyawan lini yang biasanya memegang posisi komando dengan pejabat staf yang biasanya berfungsi sebagai penasehat dalam organisasi. Yang keempat adalah konflik peranan. Konflik ini terjadi karena seorang individu mengemban lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Itu adalah jenis-jenis konflik yang mungkin dan biasanya terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Berikutnya adalah pembahasan mengenai sumber penyebab konflik. Sumber penyebab konflik yang pertama, adanya perbedaan tujuan. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu menetapkan tujuan dengan tepat, sehingga setiap anggota organisasi akan mengetahui kemana arah organisasi tersebut. Namun dalam kenyataannya, terkadang sering terjadi perbedaan antara individu maupun kelompok dalam menafsirkan tujuan organisasi menjadi tujuan bagian atau departemen.
sehingga seolah-olah atau memang masing-masing bagian mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Jika tidak dikoordinasikan dengan baik, maka akan menimbulkan konflik, baik antar individu maupun antar kelompok. Sumber berikutnya adalah kelangkaan sumber daya. Organisasi tidaklah dibangun dengan sumber daya yang tidak terbatas atau unlimited. Organisasi justru terbentuk dengan segala keterbatasan ataupun kelangkaan yang dimiliki, yang kemudian dikelola dengan baik dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pengalokasian sumber daya tersebut, terkadang tidak sama atau ada prioritas dalam penggunaannya, sehingga satu bagian mungkin menerima lebih sedikit dari bagian lain atau menerima pada waktu yang lebih lama dibandingkan dengan bagian lain. Perbedaan jumlah waktu ataupun alokasi yang diakibatkan oleh kelangkaan ini dapat mengakibatkan timbulnya konflik. Sumber konflik berikutnya adalah saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. Dalam suatu organisasi adalah wajar apabila banyak yang saling terlibat ataupun berhubungan. Hal ini dapat menjadikan saling ketergantungan antara satu pihak terhadap pihak lain. Kondisi seperti ini juga dapat menimbulkan konflik jika salah satu pihak tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan tepat. Sumber konflik berikutnya adalah perbedaan dalam sikap dan perilaku. Perbedaan sikap berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perbedaan antara sikap dan perilaku hati-hati atau terburu-buru akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda dalam pencapaian suatu tujuan. Dan sumber konflik berikutnya adalah sebab-sebab lain. Sebab lain diantaranya gaya bekerja individu, ketidakjelasan dalam batasan pekerjaan, adanya hambatan komunikasi, adanya tekanan dalam pekerjaan, misalnya adalah deadline atau tenggat waktu pekerjaan, standar, peraturan, kebijakan yang tidak masuk akal, perbedaan status, serta harapan yang tidak mampu terwujud dalam sebuah organisasi. Itu adalah sumber-sumber penyebab terjadinya konflik. Sekarang kita membahas ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai manajemen konflik dalam organisasi. Jadi tadi adalah kita membahas konflik, subjek konfliknya. Sekarang manajemennya, bagaimana mengelola suatu konflik dalam sebuah organisasi. Konflik tidak hanya terjadi antar individu saja. Konflik juga dapat terjadi pada kelompok, organisasi, bahkan sampai ke level negara. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk mendapatkan kesesuaian atau kesepahaman pada pihak yang mengalami konflik. Upaya tersebut disebut dengan pengelolaan konflik atau lebih dikenal dengan istilah manajemen konflik.
Manajemen konflik merupakan langkah yang dapat digunakan individu atau kelompok untuk menghadapi pertentangan atau perselisihan yang terjadi di dalam kehidupan. Manajemen konflik menjadi suatu kajian yang penting untuk dipelajari dan dipahami dalam menyelesaikan potensi konflik atau konflik itu sendiri, sehingga menghasilkan kesamaan sudut pandang atau persepsi dan kepentingan atau interest. Konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi karena tersendatnya arus komunikasi antar pihak yang menimbulkan kecurigaan atau praduga yang dapat mengarah pada tindakan-tindakan yang merugikan semua pihak dalam organisasi. Itu adalah pengertian manajemen konflik secara umum. Berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis manajemen konflik. Dalam manajemen konflik ada beberapa tipe yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Ada 6 macam tipe manajemen konflik, yaitu yang pertama adalah accommodating. Accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut. Namun tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Jenis yang kedua adalah avoiding. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Jenis yang ketiga adalah compromising. Berbeda dari accommodating, cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar yang tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Cara ini akan memberikan solusi bagi semua pihak. Ada 4 bentuk kompromi, yaitu separasi, intrasi, menyogok, dan mengambil keputusan secara kebetulan. Kita bahas yang pertama, separasi. Artinya, pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Kemudian yang keempat adalah yang kedua adalah atrasi. Artinya pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil pihak ketiga atau penengah. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan faktor kebetulan. Dengan cara ini bisa dilaksanakan dengan hal-hal yang sederhana, tapi tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Dan bentuk kompromi yang keempat adalah menyogok.
merupakan pemberian imbalan untuk pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat dimenangkan dalam konflik tersebut. Hal ini mungkin curang, tetapi bergantung pihak masing-masing yang menyelesaikannya. Jenis manajemen konflik yang keempat adalah collaborating. Collaborating merupakan cara penyelesaian konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Jenis kelima adalah competing. Competing adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak, dan yang pasti ada kalah, ada yang menang. Jenis manajemen konflik yang keenam adalah conglomeration. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran penyelesaian konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Tentunya cara ini akan lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Setelah kita mengetahui jenis-jenis manajemen konflik, kita akan membahas berikutnya adalah fungsi manajemen konflik. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apa fungsi dari manajemen konflik? Banyak orang yang belum tahu mengenai manajemen konflik dan bagaimana cara penyelesaian yang tepat. Pun apa fungsinya dalam dunia bisnis. Marilah kita bahas satu persatu fungsi dari manajemen konflik. Fungsi yang pertama adalah meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Dalam manajemen konflik, mengeluarkan pendapat menjadi sarana yang tepat bagi para karyawan. Karyawan akan lebih aktif mengemukakan pendapat ketika terjadinya konflik. Karyawan dan atasan akan berdiskusi langsung, memikirkan solusi yang tepat. Dengan begitu, atasan dapat melihat serta meningkatkan kinerja dan keaktifan para karyawannya. Fungsi yang kedua adalah mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik, secara tidak langsung akan mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan rasional. Karyawan akan ikut memikirkan bagaimana menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, sehingga kemampuan berpikir karyawan akan mengembang dan meningkat karena sering diasah untuk ikut memberikan solusi yang tepat, serta lebih kreatif dalam berpikir, dan tentunya akan meningkatkan skill mereka sebagai karyawan. Fungsi yang ketiga adalah melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dalam sebuah perusahaan, konflik pasti akan terus terjadi. Perusahaan yang pernah mengalami konflik akan lebih berkembang dan maju. Dengan konflik yang terjadi, akan membuat sebuah perusahaan
terbiasa menyelesaikannya dengan solusi yang tepat. Perusahaan akan lebih mampu bertahan karena karena sudah terbiasa dengan adanya konflik. Yang keempat adalah meningkatkan rasa saling menghormati. Dengan manajemen konflik akan ada berbagai pendapat yang muncul. Pendapat yang berbeda-beda bisa menimbulkan sebuah perpecahan. Namun, itulah tantangannya, bagaimana kita bisa menghormati pendapat orang lain dan tidak menjatuhkannya. Yang artinya, manajemen konflik berguna untuk meningkatkan rasa toleransi antar semua pihak. Pembahasan berikutnya adalah tahapan manajemen konflik. Tahap yang pertama adalah pencegahan konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik sebelum terjadinya perselisihan atau ketidaksetujuan suatu pihak atas pihak lainnya. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya konflik yang keras antara satu pihak dengan lainnya. Tahapan kedua adalah penyelesaian konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik ketika pertentangan dan perselisihan telah terjadi. Tujuannya adalah untuk mengakhiri perselisihan, ketidaksetujuan, atau perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan persamaan pendapat atau persetujuan untuk mengakhiri suatu kekerasan atau upaya untuk menciptakan perdamaian. Tahapan yang ketiga adalah pengelolaan konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik pada saat perselisihan atau pertentangan sulit didamaikan. Tujuannya membatasi meluasnya pertentangan serta menghindari penggunaan kekerasan dengan mendorong para pihak untuk berperilaku positif terhadap pihak lain. Tahapan yang keempat adalah resolusi konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik melalui upaya pencarian dan penanganan penyebab utama dari konflik yang terjadi. Tujuannya adalah guna membangun hubungan baru antar individu atau kelompok yang bertentangan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antar pihak yang awalnya berseberangan. Tahap kelima adalah transformasi konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik melalui perubahan-perubahan atas kekuatan-kekuatan yang ada di tiap-tiap kelompok. Tujuannya adalah untuk mengatasi sumber konflik, baik sosial maupun politik yang lebih luas, dengan mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan positif. Itulah tahapan-tahapan manajemen konflik. Selain itu, ada juga strategi penyelesaian konflik. Konflik dan kehidupan bermasyarakat memang sangat erat, sehingga tidak dapat dipisahkan, disebabkan keduanya itu sejajar atau sama.
Contohnya karena perbedaan status, budaya, agama, dan keterbatasan sumber daya, itu adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan konflik. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan strategi penyelesaian konflik. Terdapat 5 strategi umum yang dapat menyelesaikan konflik, yaitu ada penghindaran, akomodasi, kompetensi, kompromi, dan kolaborasi. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penghindaran. Strategi ini dikenal dengan sebutan kura-kura. Mengapa demikian? Karena lihat saja, kura-kura yang selalu menarik diri berlindung di tempurungnya ketika dihadapkan dalam suatu masalah. Strategi ini biasanya digunakan di situasi di mana akan terjadi kerusakan atau kerugian yang besar. Strategi kedua adalah akomodasi. Strategi ini dikenal dengan sebutan gaya rusa deer atau disebut dengan deer style. Di sini kepentingan pribadi menjadi tidak penting serta menjaga kerukunan. Strategi ini dilakukan dengan memberikan kepercayaan, melakukan kerjasama, atau membiarkan pihak lain menemukan langkah-langkah penyelesaian masalah. Strategi ketiga adalah kompetisi. Strategi ini dikenal dengan gaya ikan hius atau disebut dengan shark style, di mana satu pihak dinilai memiliki banyak informasi dan berada dalam posisi yang lebih baik. Walaupun strategi ini dapat menimbulkan konflik berikutnya, namun tidak ada salahnya untuk dicoba. Strategi berikutnya adalah kompromi. Strategi ini dikenal dengan gaya rubah atau fox style. Ini digunakan atau dilakukan dengan saling memberi dan menerima atau memberi dan menawarkan. Solusi konflik secara bersamaan dan menguntungkan bagi semua pihak. Strategi berikutnya adalah kolaborasi atau integrasi. Strategi ini dikenal dengan gaya burung hantu atau owl style. Dilakukan dengan menyatukan pikiran, di mana pihak yang sedang berkonflik memiliki tujuan yang sama. Dari 5 strategi tersebut, dapat dilakukan langkah-langkah untuk menangani konflik, yaitu yang pertama dengan menerima, mendefinisikan, dan merumuskan pokok masalah dengan jelas. Yang kedua, mengumpulkan keterangan dan fakta, namun harus terhindar dari campurnya opini atau pendapat. Yang ketiga, menganalisis dan memutuskan untuk mengambil keputusan. Keempat, memberikan jawaban. Pihak manajemen memberitahukan kepada pihak karyawan agar tidak menjadi keputusan satu pihak. Yang kelima adalah tindak lanjut dari keputusan yang telah diambil. Langkah ini diperlukan untuk mengawasi akibat dari keputusan yang telah dipakai. Perundingan merupakan sebuah proses di mana dua belah pihak atau lebih saling bertukar barang atau jasa
dan mencoba menyepakati jalan tengah perihal konflik yang terjadi. Perundingan dilakukan agar dapat memenuhi kepentingan bersama dan menetapkan penyelesaian yang paling memuaskan semua pihak. Para perunding juga diharuskan mengetahui berbagai gaya atau style dalam berunding. Terdapat 9 gaya dalam melakukan perundingan, yaitu pencarian, empati, mencari tema bersama, menghasilkan alternatif, menanggapi berbagai alternatif, mencari penyelesaian, membuka jalan buntu, mengikat diri kepada penyelesaian di dalam kelompok, dan mengikat seluruh kelompok. Kemudian pencarian. Gaya ini dilakukan melalui dialog untuk mendapat suatu pengertian antar pihak serta mendorong terjadinya keterbukaan antara pihak-pihak yang terlibat. Strategi berikutnya adalah empati. Gaya ini dilakukan dengan mengamati kondisi dan kecemasan orang lain yang bermaksud untuk mendapatkan pengertian baru dan informasi mengenai orang lain. Cara ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan satu pihak dengan pihak lain tanpa konflik. Kemudian mencari teman bersama. Gaya ini dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dengan cara mencari tujuan bersama-sama. Diharapkan dengan adanya tujuan dan persepsi yang sama akan mendapatkan hasil kesepakatan. Strategi berikutnya adalah menghasilkan alternatif. Cara ini dilakukan dengan jalan mencari alternatif sosial untuk menyelesaikan persoalan yang diperselisihkan. Alternatif penyelesaian ini digunakan untuk menghadapi beberapa situasi dan kondisi yang mungkin terjadi selama konflik. Menanggapi alternatif, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mempelajari dan memberikan tanggapan terhadap alternatif-alternatif penyelesaian, dengan dimaksudkan agar tidak ada keinginan dari sebelah pihak saja. Kemudian mencari penyelesaian, kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam menetapkan penyelesaian terhadap sejumlah alternatif yang sudah dipelajari secara mendalam. Kemudian membuka jalan buntu. Pihak ketiga yang objektif dan berpengalaman dapat diikutsertakan untuk menyelesaikan masalah jika kesepakatan antar kedua belah pihak mengalami jalan buntu. Kemudian mengikat diri kepada penyelesaian. Mengikat diri kepada penyelesaian di dalam kelompok. Pihak-pihak yang terlibat dalam memperdebatkan dan mempertimbangkan penyelesaian dan mengikatkan diri pada penyelesaian itu setelah dihasilkan penyelesaian yang disepakati. Kemudian mengikat seluruh kelompok. Tahap terakhir dari langkah penyelesaian konflik adalah dengan penerimaan atas suatu penyelesaian dari pihak-pihak yang terlibat konflik, serta adanya tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat untuk konsekuen terhadap kesepakatan. Konflik dapat terjadi pada siapapun maupun organisasi manapun. Untuk itulah, baik individu
kelompok maupun antar organisasi, kita harus mampu mengelola konflik yang terdapat dalam organisasi secara baik agar tujuan organisasi dapat tercapai tanpa hambatan-hambatan yang menciptakan terjadinya konflik. Terdapat banyak cara dalam penanganan suatu konflik. Manajer maupun pimpinan harus mampu mendiagnosa konflik yang terjadi agar konflik yang terjadi bisa diselesaikan dengan pengolahan atau proses yang baik ataupun cocok dengan konflik yang terjadi dalam organisasi. Kita sampai kepada pembahasan terakhir, kesimpulan. Konflik dapat terjadi di semua kalangan dan semua aktivitas. Untuk itu, muncul manajemen konflik yang berguna untuk mengatasi konflik yang ada. Apalagi dalam dunia bisnis, pertentangan dan perbedaan pendapat sangatlah mungkin. Konflik dapat terjadi dari berbagai faktor, entah dari sumber daya manusianya, sistem di perusahaan tersebut, bahkan ada yang dari atasannya sendiri yang bermasalah. Konflik harus diselesaikan dengan semua pihak, yakni antara atasan dan karyawan. Semua pihak harus menyadari kesalahan yang ada serta tidak tunduk akan egonya sendiri-sendiri. Karyawan tidak harus selalu tunduk dengan atasan. Karyawan juga bisa menegur dan memberikan pendapat jika ada yang salah dengan perusahaan tempat dia bekerja. Demikian kuliah kita hari ini, pembahasan mengenai manajemen konflik. Semoga dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Subscribe channel saya bagi yang belum subscribe, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu yang kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain. Berkomentarlah di kolom komentar, khususnya mahasiswa Politeknik Gus Durian, berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.